Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Saat ini saya lagi ada di Monumen Pancasila Sakti. Kita akan bahas tuntas tentang sejarah B30 SPKI. Tonton terus sampai habis videonya. Terima kasih. Pada video kali ini Pak Guru akan membawa siswa-siswinya untuk mengunjungi Monumen Pancasila Sakti. Diharapkan mereka tidak melupakan sejarah yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen Pancasila Sakti dibangun di areal tanah seluas 14 hektar yang terletak di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lokasi Monumen Pancasila Sakti berbatasan di sebelah selatan dengan Mabes TNI Cilangkap, di sebelah utara dengan Lanut Halim Perdana Kusuma, di sebelah timur dengan Pasar Pondok Gede Bekasi, dan di sebelah barat dengan Taman Mini Indonesia Indah. Beberapa bulan menjelang tanggal 30 September, daerah ini digunakan PKI dan organisasi massanya sebagai tempat latihan kemiliteran dalam rangka melaksanakan pemberontakan. Ini adalah lapangan upacara yang sering digunakan pada tanggal 1 Oktober untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Monumen Pancasila Sakti dibangun pada tahun 1967 dan diresmikan pada tahun 1972. Baik teman-teman, kita akan masuk ke ring 1 atau tempat kejadian perkara yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Ada beberapa bagian atau ada beberapa bangunan yang terdapat di ring 1 ini, diantaranya adalah sumur maut yang digunakan untuk mengubur 7 pahlawan revolusi. Ini siswa-siswi sedang diberikan penerangan oleh pemandu atau guide yang disediakan pihak manajemen Monumen Pancasila Sakti. Tidak jauh dari sumur maut ada 3 rumah yang digunakan pada tanggal 30 September 1965. Kita akan lihat satu persatu. Rumah yang pertama yaitu Serambi Penyiksaan, yang pada tanggal 1 Oktober digunakan untuk menyiksa para 4 pahlawan revolusi yang diculik dari rumahnya masing-masing dalam keadaan hidup. Di antaranya adalah Jenderal S. Parman, Jenderal R. Suprapto, Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Rumah ini terlihat sangat menyeramkan dan serasa patung-patung yang ada di situ serasa hidup. Ini rumah ini digunakan untuk menyiksa 4 pahlawan revolusi yang diculik dalam keadaan hidup. Sedangkan 3 orang yang diculik sudah meninggal dunia, dalam keadaan meninggal dunia, dibawa ke lokasi ini, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Haryono, dan Jenderal Panjaitan. Di rumah penyiksaan ini, para jenderal disuruh menandatangani dan mengakui adanya Dewan Jenderal.
Tidak jauh dari rumah penyiksaan ada sumur maut yang pada tanggal 1 Oktober digunakan untuk mengubur 7 pahlawan revolusi. Sumur tua ini sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm. Inilah sumur maut yang digunakan untuk mengubur 7 pahlawan revolusi. Inilah sumur maut itu yang sekarang sudah diberikan cungkup ya, dan sudah diberikan pembatas. Dikhawatirkan siswa atau siswi mendekati sumur maut tersebut. Baik teman-teman, tidak jauh dari sumur maut diabadikan ada 7 patung pahlawan revolusi yang sedang menunjuk sumur maut di mana mereka dikuburkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengunjungi rumah yang kedua, yaitu pos komando. Rumah pos komando. Disinilah direncanakan penculikan pada tanggal 7 September 1965. Inilah rumah yang kedua, yaitu pos komando. Pada tanggal 1 Oktober digunakan untuk merencanakan penculikan 7 jenderal pahlawan revolusi. Rumah ini pemiliknya adalah Bapak Haji Sueb. Rumah ini masih asli dan barang-barangnya juga masih asli. Kita lihat di kamar yang depan, yang pertama ada sebuah dipan. Kemudian kita akan lihat kembali di kamar yang kedua ada sebuah tempat tidur besi dengan papannya dan juga sebuah lemari ya. Nah, kita lihat isinya kosong. Kita tutup lagi dan kita lihat ada sebuah lemari di pojok di ruang tengah dan sebuah mesin jahit. Kemudian di dekat kamar ada sebuah lemari pajangan dan sebuah lemari pakaian ya. Kita lihat kamar yang ketiga ada 2 buah dipan dan 1 buah tempat beras ya. Dan di belakang ada sebuah meja makan dan tempat tidur. Ini barangnya masih asli dan rumahnya pun masih asli. Pada tanggal 3 Oktober pada saat ditemukannya sumur maut, ada sebuah petromak di rumah ini yang digunakan untuk menerangi penggalian sumur maut. Ini petromaknya. Nah, kemudian kita lihat rumah yang keempat, yaitu dapur umum yang digunakan pada tanggal 1 Oktober sebagai tempat memasak ya, para sukarelawan. Adalah dapur umum. Disinilah pada malam 1 Oktober 1965 tempat memasak untuk para sukarelawan dari Partai Komunis Indonesia. Ini tempat masaknya, ini juga, kemudian ini tempat kiri gelas, dan yang sebelah sini ini juga tempat masaknya ya, gunakan kayu bakar ya. Baik, selanjutnya kita lihat ada sebuah truk Dodge yang keluaran tahun 1961 dengan nomor polisi B2982L. Ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa. Nah, sekarang itu divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Shah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30S untuk menculik Jenderal Panjaitan. Ya. Kita lanjutkan kunjungan kita ke Museum Pengkhianatan PKI. Di
lokasi Monumen Pancasila Sakti ada dua museum. Yang pertama adalah Museum Pancasila Sakti. Sebelum kita masuk ke museum ada dua buah mobil. Yang pertama adalah mobil yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, dan mobil yang kedua adalah mobil Jenderal Ahmad Yani. Baik, kita lihat, kita akan masuk ke museum yang pertama, yaitu Museum Pancasila Sakti. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1992. Di dalam museum ini terdapat diorama kejadian-kejadian pemberontakan G30 SPKI yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mulai dari kejadian pemberontakan atau peristiwa 3 daerah yang terjadi pada tanggal 4 November 1945 sampai kejadian gerakan 30 September tahun 1965. Kita bisa lihat diorama yang ditampilkan di Museum Pengkhianatan PKI ini, kejadian setelah kemerdekaan, kejadian-kejadian dari bulan ke bulan atau dari tanggal ke tanggal, kita bisa pelajari dan kita bisa lihat gambarnya, juga narasinya yang ada di dekat diorama tersebut. Di Museum Pengkhianatan PKI ini juga ada terdapat beberapa senjata, ya, barang senjata yang digunakan Jenderal Panjaitan pada saat penculikan. Nah, kemudian setelah kita berkunjung ke Museum Pengkhianatan PKI, kita masuk ke Museum Paseban. Ya. Di museum ini terdapat diorama yang menerangkan tentang kejadian G30 SPKI. Ada beberapa pakaian atau peninggalan para pahlawan revolusi yang diculik dan dibunuh di lokasi ini. Di antaranya adalah baju atau pakaian yang digunakan para pahlawan revolusi pada saat diculik. Ini adalah baju yang digunakan oleh Jenderal Sutoyo pada saat penculikan, dan ini peninggalan-peninggalannya. Kemudian ini juga peninggalan dari Jenderal Panjaitan. Nah, ada beberapa yang disajikan atau ditampilkan di museum ini. Itu salah satunya ada topi dan tongkat komando yang sering digunakan oleh Jenderal Panjaitan. Kemudian peninggalan atau pakaian atau barang-barang yang digunakan oleh Mayor Jenderal S. Parman, ya. Pada saat penculikan, beliau menggunakan pakaian tersebut. Kemudian ini adalah peninggalan atau pakaian yang digunakan oleh Mayor Jenderal Haryono pada saat penculikan. Beliau menggunakan celana, dan ini celana yang digunakan beliau pada saat penculikan. Ini di ruangan ini
barang-barang atau peninggalan-peninggalan para pahlawan revolusi asli ditampilkan di ruangan ini, pakaiannya, dan kemudian ini adalah sepeda yang digunakan oleh Bapak Sukitman, seorang polisi yang lolos dari eksekusi mati di Lubang. Demikian tadi kunjungan Pak Guru di Monumen Pancasila Sakti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk lebih waspada kembali dengan bahaya laten komunis. Jangan lupa, kalau Anda suka dengan video ini, klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengikuti